Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai strategi pengembangan bisnis menggunakan artificial intelligence. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Fabian Wisnu Putra, dengan NIM 187251004, dengan rekan Saya Muhammad Rifat Hanafi dengan NIM 187251003. Yang pertama adalah pendahuluan. Perkembangan bisnis di Indonesia semakin pesat dengan seiring kemajuan teknologi dan informasi. Nah, salah satu informasi penting yang mempengaruhi dunia bisnis adalah artificial intelligence atau yang bisa disingkat dengan AI yang telah berkembang sejak era komputer modern dan kini digunakan dalam berbagai sektor di Indonesia. Nah, penggunaan AI ini sendiri membantu meringankan pekerjaan manusia, terutama dalam pengambilan keputusan, pencarian informasi, serta mempermudah penggunaan komputer. Nah, dalam penerapan pemanfaatan AI ini membutuhkan strategi bisnis yang tepat agar dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, strategi tersebut mencakup berbagai hal seperti diversifikasi, ekspansi wilayah, penetrasi pasar, hingga pengembangan produk. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi AI atau perancangannya saja, belum secara khusus menjadi strategi pengembangan bisnis berbasis AI. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan dalam jurnal kali ini. Nah, metode ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan makna dan memahami fenomena secara mendalam. Mengacu pada Sugiono pada 2018, metode ini melibatkan peneliti sebagai instrumen utamanya. Nah, data ini kemudian dikumpulkan melalui studi kepustakaan menggunakan Google Scholar. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis melalui 3 tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bisnis. Perkembangan internet memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, efektif, dan mudah digunakan. Dalam bisnis, internet mempermudah pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan tanpa batas geografis. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup pengolahan, serta transfer data antar media dan menjadikan unsur penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan bisnis. Kemudian manfaat teknologi ini memerlukan perencanaan strategis agar tujuannya bisnis tercapai. Nah, manfaatnya meliputi pengolahan aset yang efektif, kemudian peningkatan komunikasi, penyelarasan tujuan bisnis dan teknologi, identifikasi peluang kompetitif, perencanaan alur informasi, serta efisiensi sumber daya dan pengurangan biaya. Kemudian, teknologi informasi juga memperluas jangkauan bisnis digital dengan digabung oleh tenaga ahli IT, serta memungkinkan model bisnis yang fleksibel seperti e-commerce yang memudahkan transaksi tanpa batas lokasi bagi penjual maupun pembeli. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis teknologi dalam pengembangan bisnis. Menurut Muller pada 2019, jenis teknologi digunakan dalam bisnis meliputi yang pertama adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang kedua adalah machine learning, ketiga cloud computing, keempat mobile application, kelima augmented reality atau virtual reality, yang keenam adalah 3D printing, 7 digital assistant, dan 8 blockchain. Saja saya akan menjelaskan satu-satu dari ke-8 jenis teknologi tersebut. Yang pertama adalah artificial intelligence. Nah, AI ini merupakan kemajuan teknologi yang sangat signifikan yang telah mengubah pola bisnis dari skala kecil menjadi skala yang lebih besar. Nah, teknologi ini membuat bisnis lebih cepat, kemudian lebih gesit, inovatif, dan juga berkualitas. Dengan AI, perusahaan dapat
sintesis informasi, meningkatkan kemampuan belajar dalam memecahkan masalah bisnis, serta menghasilkan wawasan dalam skala yang besar. Yang kedua adalah machine learning. Nah, apa sih itu machine learning? Machine learning adalah bagian dari AI itu sendiri yang memungkinkan mesin belajar dan meningkatkan otomatis dari data tanpa pemrograman langsung. Nah, teknologi ini digunakan untuk meniru atau menggantikan perilaku manusia dalam pemecahan masalah dan otomatisasi dengan cara pemanfaatan data sebagai dasar pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah cloud computing. Cloud computing adalah layanan operasi melalui internet yang mencakup server, penyimpanan, database, jaringan, perangkat lunak, dan analitik. Dan kemudian teknologi ini memungkinkan akses sistem komputasi bekerja tinggi yang membutuhkan konfigurasi yang bersifat dinamis, on demand, dan menggunakan virtualisasi serta daya komputasi yang terukur. Yang keempat adalah mobile application. Nah, aplikasi mobile ini juga dapat meningkatkan permintaan konsumen karena banyak aktivitas kini berada ke platform digital seperti e-shopping, e-learning, dan e-banking. Nah, mobile apps ini dapat memberikan konsumen kebebasan mencari produk dan layanan kapan saja dan di mana saja, serta mendukung mobilitas melalui perangkat seperti smartphone dan lain-lain. Yang kelima adalah augmented reality atau bisa disebut dengan AR, dan virtual reality atau bisa disebut dengan VR. Ini adalah teknologi yang bermanfaat bagi dunia bisnis. Augmented reality sendiri bekerja dengan mengenali objek dunia nyata melalui kamera, lalu menambahkan elemen digital seperti suara, video, dan grafis di atasnya. Kemudian yang keenam adalah 3D printing. Nah, 3D printing ini merupakan teknologi manufaktur digital yang mencetak objek fisik dari model 3 dimensi dengan membentuk secara bertahap melalui lapisan-lapisan bahan, dan teknologi ini merupakan bagian dari adaptive manufacturing yang mengubah fungsi digital menjadi objek 3 dimensi. Yang ketujuh adalah digital assistant. Nah, digital assistant ini adalah program komputer yang sangat canggih yang meniru interaksi manusia melalui teknologi seperti RPA, chatbot, dan voice assistant. Kemudian teknologi ini membantu organisasi meningkatkan produktivitasnya, aksesibilitas, kualitas layanan, serta mempercepat respon bagi pelanggan dan juga karyawan. Yang terakhir adalah blockchain. Blockchain ini sendiri merupakan database transaksi yang memungkinkan setiap pihak dalam jaringan mengakses informasi yang sama. Meski digelar untuk pencatatan transaksi cryptocurrency seperti Bitcoin, teknologi ini juga dapat digunakan untuk berbagai jenis pencatatan. Nah, blockchain ini sendiri juga dapat membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang berinteraksi dalam jaringan. Selanjutnya adalah peran artificial intelligence dalam pengembangan bisnis. Pada pengembangan bisnis, AI dapat digunakan untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola dan tren, membuat prediksi, dan memberikan rekomendasi yang cerdas. Kemampuan AI untuk dapat mengetahui, menganalisis, bahkan memutuskan pilihan sendiri menjadi salah satu alasan digunakannya teknologi tersebut. Strategi pengembangan bisnis yang menggunakan teknologi AI melibatkan pemanfaatan kemampuan AI untuk mengoptimalkan operasional, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai tambahan bagi perusahaan. Adapun strategi pengembangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi AI yakni 1. Analisis data lebih mendalam. Secara garis besar, penggunaan AI dalam dunia bisnis dapat menurunkan tingkat kerugian dan keakuratan data yang didapat bisa dipastikan keakuratannya. Yang kedua, otomatisasi proses bisnis. Bisnis dapat mengotomatisasi berbagai proses bisnis yang berulang, seperti pengolahan pesanan, manajemen inventaris, analisis data, dan tugas-tugas administratif. Dengan mengurangi intervensi manusia dalam tugas-tugas rutin, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan membebaskan sumber daya manusia untuk fokus dan pada tugas-tugas yang lebih strategis. Ketiga,
personalisasi, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Pemanfaatan AI memungkinkan perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku mereka dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal, layanan yang disesuaikan, dan rekomendasi relevan. Keempat, prediksi tren. Pemanfaatan AI memungkinkan mesin dapat menganalisis gambar, memahami ucapan, berinteraksi dengan cara alami, dan membuat prediksi menggunakan data. Ketepatan ramalan berkadar terus dengan jumlah data yang dimasukkan ke dalam sistem. Kelima, chatbot dan layanan pelanggan otomatis. Fungsi utama dari chatbot adalah sebagai perangkat yang dapat membantu pengguna dengan menjawab pertanyaan atau membantu menyelesaikan masalah yang mungkin mereka hadapi melalui interaksi teks atau suara. Chatbot sering digunakan sebagai layanan pelanggan atau customer service untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan secara cepat dan efisien. Karena penyempurnaan proses pengambilan keputusan, teknologi AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan wawasan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini dapat membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan efektif. Kesimpulan, penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI ini dalam strategi pengembangan bisnis menawarkan beragam manfaat yang signifikan. Salah satu strategi yang telah diidentifikasi adalah melakukan analisis data yang canggih. Pemanfaatan teknologi AI memungkinkan perusahaan dapat menganalisis dan memproses data secara mendalam, mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. AI memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keputusan bisnis berdasarkan prediksi dan analisis yang lebih baik. Dengan memanfaatkan kemampuan AI dalam meramalkan tren pasar, menganalisis risiko, dan memberikan wawasan mendalam, perusahaan dapat mengambil keputusan lebih cerdas, mengurangi risiko kerugian, dan mencapai keunggulan kompetitif. Berikut adalah daftar pustaka yang tercantum dalam jurnal tersebut. Mungkin itu saja bagian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.